sebuah hari yang cerah, para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan saling berdiskusi untuk menyatukan harapan mereka, supaya generasi yang akan datang bisa lebih bebas dalam menjalani hidup, bisa lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan, hingga mampu mengembangkan Indonesia menuju arah yang lebih baik. Sementara itu, Kalau kita lihat video-video ini, mungkin ya dengan mudahnya kita bisa sepakat kalau Indonesia itu ya bakal gelap gitu, bakal cemas dibandingkan emas. Tapi ketika kita nanya, kenapa fenomena-fenomena kayak gitu bisa terjadi? Maka kemungkinan besar masing-masing dari kita tuh ya bakal bingung atau cuma nunjuk salah satu masalah yang dinilai jadi biang keladi atau penyebabnya. Contohnya kayak nyalahin TikTok gitu dengan ngelahirin tren-tren bodoh atau kebiasaan-kebiasaan lain. Ya meskipun kebanyakan isi dari TikTok itu memang hal-hal bodoh ya, tapi bukan berarti masalah kita ini sepenuhnya salah TikTok gitu. Kenapa? Ya karena TikTok itu cuman platform sosial media atau cuman alat gitu. Manusia yang menggunakan alat itulah yang seharusnya dicari tahu kondisi mentalnya. Mungkin nih ya, kalau TikTok itu bisa ngomong gitu ke kita, dia bakal bilang, "Woi, masyarakat lu aja yang otaknya kosong gitu, haus akan pengakuan, gampang kebawa arus, dan nggak bisa gunain gue dengan lebih bijak. Kenapa jadi gue yang disalahin?" Gitu. Semua itu udah cukup jadi bukti sebenarnya. Kalau cara kita mandang sebuah masalah aja itu ya udah sering salah gitu. Terlalu terpaku sama nilai dualistik sampai kita bilang kalau masalah A itu penyebabnya pasti B. Padahal semua itu ya nggak sesederhana itu. Masalah pendidikan di negara kita tercinta yang imut dan menggemaskan ini pun sebenarnya ya kompleks banget. Makanya di sini kita bakal coba buat ngobrol bareng lah tentang problem pendidikan kita yang mungkin aja kita sendiri, entah itu saya pribadi atau kalian yang nonton video ini, adalah bagian dari masalah itu sendiri tanpa kita sadari. Ring pertama yang dapat melahirkan masalah di dalam dunia pendidikan adalah ketidakterlibatan orang tua atau keluarga dalam proses pendidikan itu sendiri. Seringkali hanya karena kita ngerasa kalau kita itu udah bayar sekolah mahal-mahal atau ngerasa bahwa program pendidikan kita itu bakal berjalan dengan baik, kita jadi lepas tangan terhadap perkembangan pendidikan anak kita atau adik-adik kita. Atau bisa juga karena kita udah terlalu sibuk kerja atau nyari uang, terlalu fokus sama aktivitas kita, akhirnya kita jadi acuh dan nggak memperhatikan jalannya pendidikan anak-anak tersebut. Bahasa gampangnya, ya udahlah gitu. Yang penting mereka udah sekolah dan di sekolah itu ada guru, ada buku-buku, pasti mereka bakal belajar nantinya gitu. Ya belajar nyari FYP. Ketidakpedulian keluarga dan orang tua itu nantinya disambut oleh ekosistem sekolah ataupun ekosistem kampus yang bisa sangat amat tidak terstruktur dan berantakan. Artinya, tempat yang semestinya dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk menjadi terdidik, justru dapat menjadi awal dari ketersesatan dan kehancuran anak-anak itu sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Well, pertama kita harus tahu dulu kemungkinan apa aja yang bisa dimiliki oleh seorang anak atau seorang remaja, khususnya saat mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Selama ini, kita memandang anak-anak maupun remaja seringkali hanya sebagai objek yang kita anggap akan sejalan dengan ekspektasi kita. Kalau kita kasih sebuah sistem pembelajaran, ya mereka bakal belajar. Kalau kita sekolahin, ya mereka bakal pinter. Kita nganggapnya kayak gitu. Jadi, kalau sebelumnya keluarga ngasih kepercayaan ke sekolah kalau bisa ngasih pendidikan, sekarang gantian sekolahnya atau sistem di dalam sekolah itu sendiri yang percaya bahwa apa yang mereka kasih ke anak-anak akan sepenuhnya berjalan atau terserap dan dapat merubah anak-anak menjadi lebih terdidik. Padahal ya belum tentu kayak gitu. Sedangkan anak-anaknya mungkin bakal bilang, lah mending gua ngapalin gerakan Velocity gitu. Atau enggak ngerencanain tawuran malam nanti di mana gitu, nyari lawan lah. Hingga pada akhirnya, sekolah cuma sekedar jadi tempat nongkrong doang gitu. Karena seolah gagal untuk memberi tujuan hidup kepada mereka. Gagal memberi filosofi yang menjelaskan kenapa manusia itu butuh sebuah pendidikan. Jadi, ya wajar aja kalau para anak-anak muda itu justru sibuk dengan tujuan hidupnya masing-masing. Karena anak-anak muda itu ada di usia yang bisa dibilang paling rawan gitu, paling labil dan gampang kebawa arus. Dan saat keluarga maupun sekolah gagal menjelaskan tujuan hidup ke mereka, pada akhirnya mereka bakal ngebentuk tujuan masing-masing secara liar. Dan apakah kalian pikir semua selesai sampai di situ? Enggak.
masalah itu belum termasuk dalam sebuah fenomena ketika sekolah maupun kampus justru jadi tempat bisnis atau ladang untuk meraup banyak keuntungan. Jadi, udah keluarganya lepas tangan, sistem sekolahnya yang penuh formalitas dan berantakan, ditambah ketidakpedulian perangkat sekolah terhadap tujuan hidup dari anak-anak muda itu sendiri. Dan di sini saya tegaskan ya, bahwa nggak semua perangkat sekolah termasuk guru itu pantas untuk menjadi guru. Itu adalah fakta yang mungkin cukup sensitif untuk dibicarakan. Tapi kenyataannya memang kayak gitu. Nggak semua orang punya bakat untuk menjadi guru. Nggak semua orang punya kualitas, kapabilitas, dan kapasitas untuk itu. Kalau untuk menjadi seorang pengajar, mungkin semua orang juga bisa. Tinggal ngejelasin apa yang udah dijelasin di buku cetak untuk diulangin sama anak muridnya, atau cuma nyuruh anak muridnya buat ngerangkum, atau ngasih tugas terus ditinggal. Semua orang juga bisa kayak gitu. Tapi untuk membuka potensi sang murid, atau memberi ruang kesadaran yang lebih tinggi bagi para siswa agar memahami pentingnya pendidikan bagi hidup mereka, nggak semua orang yang berprofesi sebagai guru mampu untuk lakuin hal itu. Terus kalau ada yang bilang, tapi bang, para guru itu kasihan loh gitu. Gaji guru itu kecil, nggak pernah diperhatiin dan lain-lain. Well, itu udah jadi konteks masalah yang berbeda ya. Silahkan tanyakan masalah itu ke Mas Gibran. Intinya, di sini kita cuma membahas bahwa ada beragam jenis masalah di dalam dunia pendidikan kita yang sangat amat kompleks dan terhubung satu sama lain. Dan kita bahkan belum menyentuh ranah kurikulum yang berubah-ubah gitu. Tujuan pendidikan kita yang bisa dibilang nggak jelas, dan masih banyak lagi masalah dalam sistem pendidikan kita itu sendiri. Tapi pertanyaan puncaknya adalah, kemana pemerintah? Karena kalau sebuah struktur atau sebuah sistem itu udah berantakan, seharusnya orang yang punya otoritas dan punya kekuasaan bisa turun tangan buat memperbaiki keadaan yang ada. Atau mungkin pemerintah kita juga udah sama kayak para orang tua yang sebelumnya kita bahas gitu, yang udah sepenuhnya lepas tangan dan percaya bahwa sistem mereka akan berjalan kepada para murid itu gitu. Atau pemerintah terlalu sibuk mikirin hal lain? Well, saya nggak punya jawaban itu gitu, karena saya bukan orang yang kerja di pemerintahan. Saya cuma pengangguran, jadi kalian mungkin bisa tanya ke Mas Gibran. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Well, sebenarnya banyak sih. Tapi semua itu butuh kesadaran kolektif, di mana netizen sama-sama fokus untuk memperbaiki sebuah sistem tertentu, dan benar-benar diawasin sampai sistem itu jadi lebih baik. Dan jangan salah gitu, netizen punya kekuatan itu kalau kita memang benar-benar sadar sama masalahnya dan mau berusaha merubah atau memperbaiki masalah itu. Tapi ya, kalau kebanyakan dari kita juga masih gampang ke bawah arus atau masih gampang tersesat kayak anak-anak sekolah tadi itu dengan hal-hal viral atau dengan hal-hal bodoh yang kita lihat di sosmed setiap harinya, ya susah gitu. Karena boro-boro mau nyelesain masalah yang ada gitu. Kebanyakan dari kita mungkin ya malah belum tahu kalau masalah itu ada gitu. Malah belum tahu masalah yang barusan kita bahas ini. Dan ya kalau anak-anaknya atau orang dewasa atau bahkan pemerintahnya udah nggak ada yang saling merhatiin atau nggak berusaha peka dan peduli terhadap masalah yang ada, ya jangan heran kalau hidup kita tiap hari isinya masalah gitu. Tempat macam apa ini? Karena masalah pendidikan ini ya, cuman bagian kecil dari fenomena gunung es yang lebih besar. Sebenarnya masih banyak sektor lain yang juga punya masalahnya masing-masing. Contohnya kayak sektor kesehatan, layanan sipil, lingkungan, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau udah nggak ada yang peduli, atau nggak ada yang berusaha ngerubah keadaan, ya selamat datang di era yang bakal penuh dengan permasalahan. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman ngobrol kalian. Sampai jumpa.